warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Dekan, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan 2, Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang kami hormati His Excellency Profesor Hamid Awaludin SH, MA, LLM, PhD, Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus pada periode tahun 2008 hingga 2011, yang kami hormati His Excellency Dr. Honoris Causa Lutfi Rauf MA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, yang kami hormati His Excellency Tri Taryat SHLLM, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, yang kami hormati moderator kegiatan, yang kami hormati para dosen, para tamu undangan, dan para peserta kegiatan Ambassador Session yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dengan metode online atau daring untuk kegiatan Ambassador Session dalam rangka sebagai bagian dari rangkaian peringatan Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke-69. Adapun tema kita pada hari ini yaitu tantangan kerjasama multilateral selama pandemi COVID-19. Baik, hadirin, mari kita membuka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin di sini. Baik, melangkah ke acara selanjutnya. Welcome speech atau sambutan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Syamsuddin Mukhtar SH.MH dengan hormat disilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama ingin saya menyampaikan salam hangat sekaligus permohonan maaf dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Profesor Dr. Farida Patitini, karena beliau saat ini harus menghadiri acara yang juga tak kalah pentingnya, wisuda sarjana, magister dan doktor se-Universitas Hasanuddin.
beliau menyampaikan salam hangat khusus kepada Bapak-Bapak para narasumber pada siang hari ini. Yang kami hormati, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dalam bidang hukum internasional, yang juga adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus pada masanya dalam kurun waktu tahun 2008 sampai 2011. His Excellency Profesor Hamid Awaluddin, SHMA, LLM PhD. Beliau ini adalah salah satu alumni Fakultas Hukum UNHAS terbaik. Beliau cukup malang melintang, bukan hanya dalam negeri tetapi ke luar negeri. Beliau adalah mantan Menteri Kehakiman, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada masanya dalam periode tahun 2004 sampai 2007. Bagi anak-anakku mahasiswa yang belum mengenal dekat dengan beliau, salah satu karya monumental beliau sebagai seorang akademisi dan praktisi adalah ketika beliau menjadi salah satu juru runding yang mewakili sebagai representasi dari pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan perundingan dengan kelompok yang dahulu dinamakan sebagai Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, yang akhirnya hasilnya adalah GAM akhirnya membubarkan diri dan menyatakan diri bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir. Assalamualaikum, saya belum buka. Waalaikumsalam, Pak Dubes. Beliau adalah Dr. Lutfi Raub, MA. Selamat datang di UNHAS, Pak Dubes. Meskipun hanya melalui virtual, beliau ini sedang berada di posnya di Kairo, Mesir. Yang kami hormati Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, His Excellency Bapak Tri Taryat SHLLM. Selamat datang di UNHAS, Pak Dubes. Terima kasih Pak. Sedang di Kuwait. Alhamdulillah Bapak bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Yang saya hormati para peserta webinar, saya melihat hadir beberapa guru besar, para dosen, banyak mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan tentu saja peserta lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Tahun ini Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin merayakan ulang tahunnya yang ke-69. Sebagai rangkaian dari kegiatan merayakan Hari Dies Natalis ini, dilaksanakan beberapa kegiatan ilmiah. Salah satunya adalah kegiatan yang dilaksanakan pada siang hari ini, waktu Indonesia, webinar yang berjudul Ambassador Session dengan tema khusus tantangan kerjasama multilateral selama pandemi COVID-19. Saya mewakili pimpinan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa ini, yang bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan masing-masing untuk berbagi pengetahuan dan tentu saja pengalaman dengan Civitas Academica Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh peserta webinar ini. Tema ini tentu saja dipilih dengan pertimbangan bahwa kerjasama multilateral memiliki peranan penting baik untuk mencapai tujuan bersama maupun untuk kepentingan masing-masing negara. Indonesia telah menjalin berbagai macam kerjasama multilateral dengan berbagai negara dalam berbagai aspek. Awal tahun 2020 yang lalu, dunia dihadapkan pada persoalan baru, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini telah tersebar di berbagai negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang, serta telah
mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya kerjasama global untuk memperkokoh infrastruktur dan tata kelola kesehatan, ketahanan ekonomi dunia, dan serta multilateralisme. Melalui webinar ini, diharapkan kita mendapat gambaran bagaimana tantangan diplomasi Indonesia dalam membangun kerjasama multilateral selama pandemi COVID-19 ini. Dan apa langkah-langkah diplomasi yang diambil oleh Indonesia dalam menyelesaikan masalah-masalah yang tengah dihadapi bersama, dan langkah-langkah apa yang dilakukan dalam menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain. Selamat mengikuti webinar ini, semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada ketiga narasumber kita yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan materi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman panitia yang telah merancang kegiatan ini hingga dapat terselenggara dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi para peserta dan pengembangan ilmu hukum ke depan. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Ambassador Session yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ke-69 dibuka secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, melangkah ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber. Untuk sesi ini akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Dr. Kadarudin SH MH, DFM CLA. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya untuk membacakan sedikit data diri dari moderator, yaitu Bapak Dr. Kadarudin, lahir di Ujung Pandang, menyelesaikan studi S1, S2, dan S3 di Universitas Hasanuddin. Kegiatan internasional yang pernah diikuti sebagai pemakalah tamu pada Junior Faculty Workshop, Center for International Law, National University of Singapore, Juni 2018, pemakalah tamu di University of Žilina, Slovakia, Agustus 2018, peneliti tamu di Tohoku University, Sendai, Jepang, Oktober 2018, dan pemakalah tamu pada kegiatan International Conference di Raja Mangala University of Technology, Krung Thep, Bangkok, Thailand, November 2018, dan berbagai kegiatan lainnya. Saat ini penulis adalah salah satu pengajar atau dosen di Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan terdaftar sebagai Associate Researcher di College of Law, National University of Kaohsiung, Taiwan, Republic of China. Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak Dr. Kadarudin SH MH, dengan hormat disilahkan untuk memandu acara pemaparan materi. Silahkan. Baik, terima kasih Saudari MC, Ibu Dian Utami Mas Bakar SHMH. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak para Duta Besar, His Excellency Bapak Dr. Lutfi Rauf MA, dan doktor saya honoris causa ya. Ya. Kalau doktor itu susah dapatnya, kalau saya gampang. Harus saya koreksi. Baik, His Excellency Dr. honoris causa Lutfi Rauf MA dan His Excellency Bapak Tri Taryat SH LLM. Selamat pagi, selamat siang. Selamat siang waktu Makassar dan selamat pagi waktu Kuwait. Dan saat ini tampaknya Pak Dubes Prof. Hamid Awaludin belum bergabung dengan kita. Namun sebagai informasi bagi para peserta webinar siang ini bahwa salah satu narasumber kita juga akan dihadiri oleh Duta Besar His Excellency Profesor Hamid Awaludin SH MA LLM PhD. Nah, baik.
kerjasama multilateral memang sebagaimana tadi dikemukakan oleh Bapak Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Unhas bahwa kerjasama multilateral memiliki peranan yang sangat penting, baik negara sebagai satu entitas tersendiri maupun entitas lain dalam kaitannya subjek hukum internasional. Nah, sebagaimana yang kita alami sendiri saat ini bahwa tahun 2020 itu dunia disibukkan oleh persoalan baru dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, bagaimana tantangan kerjasama multilateral selama pandemi COVID-19, khususnya bagi Indonesia sendiri, dengan negara-negara sahabat, di mana terdapat para wakil-wakil resmi kita di sana, dan bagaimana kemudian Indonesia bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini, baik dalam taraf internasional maupun taraf nasional, karena kita ketahui bersama bahwa vaksin COVID-19 itu juga merupakan salah satu bagian dari kerjasama multilateral antar negara. Nah, oleh karena itu ketersediaan vaksin nasional itu juga merupakan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai subjek utama hukum internasional. Nah, untuk itu, mari kita sambut dan dengarkan secara seksama para narasumber kita dalam memaparkan materinya terkait dengan tantangan kerjasama multilateral selama pandemi COVID-19. Nah, karena Bapak Dubes Hamid Awaludin belum bergabung bersama kita, maka untuk kesempatan pertama saya persilahkan memaparkan materinya kepada Bapak His Excellency Dr. Honoris Causa Lutfi Rauf MA, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Kairo. Nah, sebelum Pak Lutfi Rauf memaparkan materinya, sedikit moderator membacakan kurikulum vitae beliau. Bapak Dr. Honoris Causa Lutfi Rauf MA itu lahir 19 September 1961, lahir di Watan Sopeng, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan alumni dari Universitas Hasanuddin pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial. Nah, jadi ini seolah kembali ke alma mater ya Pak Lutfi ya. Saya sering ke alma mater itu. Ya. Beliau juga pernah mengikuti diplomasi training program di University of New South Wales, Australia. Dan beliau mendapatkan gelar master dalam bidang ilmu politik dari University of Victoria, Wellington, New Zealand. Nah, beliau juga tahun 2004 itu merupakan sebagai senior diplomatic course, mengikuti senior diplomatic course di Kementerian Luar Negeri. Dan tahun 2005 mengikuti strategic planning course untuk diplomat senior di Institute of International Relations, Klingendel di Hague, Netherlands, dan meraih gelar Dr. Honoris Causa atau doktor kehormatan in Political Affairs dari University Naresuan, Thailand. Nah, professional experience-nya ini sudah banyak sekali tentu ya, karena sebelum menempati posisi duta besar tentu banyak rekor yang telah ditorehkan. Nah, sedikit moderator bacakan, di tahun 2008 sampai 2012 pernah menempati posisi Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan tahun 2012 sampai 2016
beliau adalah Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Thailand. Dan tahun 2016 sampai tahun lalu 2020 itu menjabat sebagai Deputy for Foreign Relations, Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs of the Republic of Indonesia, hingga sampai saat ini beliau kemudian menjabat sebagai Duta Besar luar biasa berkuasa penuh untuk Mesir. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, kepada His Excellency Dr. Lutfi Rauf, disilahkan dengan hormat. Saya share dulu ya. Bisa dilihat? Bisa Pak, bisa. Oke. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dengar? Bisa Pak, bisa Pak. Cukup jelas. Atas segala nikmat dan rahmat yang terus tercurah kepada kita semua, termasuk nikmat waktu, kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa hadir di tempat ini dalam rangka acara Disnatalis ke-69 Fakultas Hukum. Oleh karena itu, izinkan saya menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan selamat atas hari ulang tahun ke-69 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati pimpinan Fakultas Hukum, Pak Dubes, kolega saya, Dubes Tritariat, Dubes kita di Kuwait, para guru besar, dosen, mahasiswa, yang saya hormati, dan seluruh hadirin yang saya cintai. Tentu kehormatan bagi saya untuk hadir di tempat ini, meskipun dalam kondisi yang penuh keterbatasan, namun demikian kita bisa melakukan acara ini secara virtual. Saya mendapat kehormatan untuk menyampaikan sharing my experience, apa yang saya ketahui, apa yang saya alami dalam konteks tantangan diplomasi Indonesia mengatasi pandemi COVID-19. Bapak-bapak dan hadirin sekalian saya hormati, tentu kita harus mulai bahwa wabah corona ini, ya, yang disebut COVID-19, itu sebenarnya bermula mewabah pertama kali ditemukan menurut informasi kita di RRT, dan Indonesia memulai menemukan kasus pertama secara resmi, 2 orang positif 2 Maret, dan World Health Organization WHO menetapkan coronavirus disease sebagai pandemi global dengan ditemukannya sebaran 118.000 kasus yang terjangkit di 114 negara. Dan pada 29 Januari, virus COVID ini telah tersebar di 220 negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi 100 juta lebih. Jadi wabah ini bukan wabah yang ringan, wabah ini adalah wabah yang serius, wabah yang mematikan. Oleh karena itu, fakta nanti menunjukkan dan mengkonfirmasi hal itu. Dan tidak hanya itu, tidak hanya sekedar wabah yang mempengaruhi masalah kesehatan publik, tapi di bidang ekonomi itu meluluhlantahkan perekonomian. Menurut IMF, resesi ekonomi yang juga mempengaruhi perekonomian global menurun sebanyak 4,4% di tahun 2020, yang terburuk sejak depresi ekonomi tahun 1930. Bukan hanya ekonomi, tapi menghancurkan atau memporak-porandakan hampir seluruh tatanan kehidupan, sosial dan kesehatan secara global. Nah, dalam konteks ini tentunya responsible state, pemerintah yang bertanggung jawab, tentu harus mengambil langkah-langkah quick response, mitigasi, dengan upaya untuk melindungi warga dan negaranya dari dampak terburuk dari berbagai aspek yang saya sampaikan tadi dalam tataran nasional tentunya. Bapak dan sekalian, kondisi di Indonesia, pandemi COVID ini memberikan efek domino pada aspek sosial, ekonomi, dan keuangan. Di bidang kesehatan, penyebaran COVID ini sangat cepat. Di bidang ekonomi, kerja ekonomi menurun tajam, konsumsi terganggu, investasi terhambat. Di bidang keuangan, gejolak sektor akan dirasakan seketika dengan turun kepercayaan investor. Dan di bidang sosial, langkah untuk flattening the curve dari cepat luasnya penularan itu juga tidak mudah dilakukan dan terus dilaksanakan dan dilakukan oleh pemerintah berbagai stakeholders lain.
Karena ini mempengaruhi juga terhentinya aktivitas ekonomi atau melambatnya ekonomi yang menyerap tenaga kerja di berbagai sektor, tidak terkecuali sektor-sektor informal. Nah, dampaknya apa? Kita lihat terjadi penurunan pertumbuhan dan proyeksi pertumbuhan Indonesia 2000 itu juga mengalami pertumbuhan yang sangat sulit dengan minus, kalau tidak salah, kontraksi 7%. Bapak-Ibu sekalian, tentu dalam konteks ini, menghadapi tantangan yang tidak mudah ini, dalam tataran diplomasi kita, tentu sudah dilakukan langkah-langkah antisipatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menlu, bahwa betul sekali tidak ada negara yang mampu mengatasi pandemi secara sendiri. Di awal pandemi banyak negara bersifat protektif karena wabah ini unpredictable, belum banyak informasi available. Ya, oleh karena itu masing-masing negara melakukan strategi langkah mitigasi masing-masing. Namun, at the end dari awal sudah disadari karena tidak ada yang bisa menyelesaikan sendiri, mau tidak mau harus dilakukan kerjasama, dan kerjasama itu efektif jika dilakukan dalam platform organisasi internasional atau platform multilateral, dalam hal ini WHO. Dampaknya kita semua rasakan, kita melihat pentingnya kerjasama multilateral itu karena ini merupakan ujian terhadap sistem pengelolaan kesehatan global yang juga mempengaruhi kerjasama multilateral. Ini sudah terbukti saat ini bagaimana tantangan dalam kerjasama multilateral cukup tinggi. Bapak-Ibu sekalian, hal lain yang dilakukan oleh diplomasi Indonesia adalah karena ini adalah amanat konstitusi, ya, yaitu perlindungan warga negara Indonesia. Tapi di awal sebelum pandemi, pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah menetapkan prioritas kerja Kementerian Dalam diplomasi, diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dunia, serta infrastruktur diplomasi. Nah, tentunya sejak pandemi wabah ini datang, tentu ada refocusing diplomasi Indonesia. Salah satu tugas diplomasi selama pandemi adalah mendukung upaya pemerintah dalam pengelolaan pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi, melalui kerjasama dengan pihak lain. Refocusing terhadap 3 aspek prioritas itu, yaitu memperkuat perlindungan, mendukung upaya atasi pandemi, pemulihan kesehatan dan ekonomi, kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Kenapa demikian? Tentu kita tidak mengingkari fakta bahwa selama pandemi ini juga masih terjadi gejolak-gejolak yang mengganggu stabilitas dan stabilitas dari berbagai kawasan dunia. Nah, ini pun perlu mendapatkan perhatian. Bapak sekalian, bagi Indonesia, karena ini merupakan amanah konstitusi, itu bagian dari diplomasi, itu adalah DNA dari diplomasi Indonesia adalah perlindungan warga negara Indonesia. Tanpa atau adanya COVID, fungsi-fungsi terus berjalan. Tapi pada saat COVID terjadi, wabah ini terjadi, tentu kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dimanapun warga negara berada. Kita ketahui bahwa dari Maret sejak diumumkan secara resmi wabah ini, sampai Desember 2020, sejumlah perwakilan RI telah memfasilitasi hampir 180.000 warga negara Indonesia kembali ke Indonesia. Ada berbagai saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri karena lapangan kerja tertutup dan lain sebagainya, termasuk dalam hal ini kru kapal, itu mau tidak mau harus kembali ke tanah air. Bapak-Ibu sekalian, nah kalau kita lihat dari data yang ada, konfirmasi COVID warga negara di luar negeri itu 3.856 dengan total kesembuhan 70%. Nah, di Mesir sendiri kami menemukan atau mencatat 35 orang sembuh dan 8 orang masih dalam perawatan. Untuk informasi Bapak-bapak Ibu sekalian hadirin sekalian, di Mesir ini terdapat lebih dari 10.000 mahasiswa Indonesia ditambah beberapa warga negara kita yang bermukim di Mesir ini. Ini adalah menjadi perhatian bagi kita semua dengan berbagai cara dan upaya yang dilakukan. Oleh karena itu saya izin share sebentar
untuk langkah mitigasi dalam respons COVID dalam tataran diplomasi perlindungan warga negara Indonesia itu, khusus untuk Mesir kami memiliki 5 kegiatan. Membentuk Satgas Penanganan, menyediakan fasilitas isolasi mandiri, membuka hotline keberdayanan, konsultasi kesehatan dengan menugaskan 3 dokter, untuk koordinasi dengan tim medis dari rumah sakit terdekat atau yang ada di tempat, dan tentu juga terus mendiseminasi pencegahan dari wabah ini. Kenapa demikian? Karena kita ketahui mahasiswa kita di sini dalam situasi belajar, meskipun sudah ada dilakukan secara virtual, tapi aktivitas belajar di Universitas Al-Azhar masih terus berjalan dan jumlah mereka cukup banyak. Oleh karena itu, tugas kami, kewajiban kami untuk terus memberikan peringatan atau mengingatkan agar tetap senantiasa mematuhi protokol kesehatan COVID secara ketat. Bapak Ibu sekalian, hal lain yang dilakukan dalam tentu memberikan bantuan sosial, terutama dalam prevention, termasuk di dalamnya memberikan suplemen dalam untuk menjaga ketahanan fisik mereka, dan ini sudah dilakukan oleh Dubes Helmi sebelum saya dan hanya melanjutkan saja. Bapak dan sekalian, dalam konteks diplomasi Indonesia, salah satunya adalah bagaimana memulihkan kesehatan, terutama pada saat awal tanggap darurat, di mana wabah ini datang seperti air bah yang kita tidak tahu banyak informasi mengenai hal ini, sehingga tentu hal-hal yang perlu dilakukan saat itu, misalnya bagaimana untuk rantai pasok APBD, terutama di frontliner, petugas-petugas kesehatan kita. Bapak, tentu ini juga membutuhkan diplomasi untuk mendapatkan atau untuk bekerja sama dalam pengadaan alat-alat alkes dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian, termasuk dalam terapeutik dan alat-alat diagnostik screening, ventilator dan lain sebagainya. Ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh diplomasi Indonesia karena memang semua orang kaget. Kita tidak prepare. Tapi ada juga blessing in disguise. Sementara waktu berjalan dalam tahap tanggap darurat, kita mampu mengembangkan industri kesehatan kita. Dan adik-adik saya tidak perlu, Bapak-Bapak tidak perlu menjelaskan, fakta sudah membuktikan bagaimana anak-anak bangsa ini melakukan inovasi-inovasi, bahkan beberapa sektor industri kita yang selama ini, yang selama awal COVID itu mengalami kesulitan, mampu menggerakkan roda dengan membangun produk-produk alat kesehatan seperti masker, APD, dan bahkan bisa diekspor dan di-share ke negara-negara yang membutuhkan. Bapak dan sekalian, dalam konteks ini tentunya dalam perjalanan waktu yang terus bergerak, sudah hampir 1 tahun ini, sementara tantangan dan ancaman COVID wabah ini terus berlangsung, tentu upaya-upaya pemerintah, upaya-upaya berbagai negara tidak berhenti. Termasuk dalam hal what next setelah mitigasi saat tanggap darurat, yaitu untuk long term achievement, long term objective, yaitu bagaimana menciptakan tingkat imunitas masyarakat melalui vaksin. Nah, ini juga melalui diplomasi. Nah, dalam perjalanannya memang seperti yang saya katakan tadi, masing-masing negara ini belum pernah memiliki pengalaman yang memadai tentang ini, sehingga yang dilakukan adalah bagaimana memberikan prioritas kepada warga negara masing-masing. Sehingga ada nuansa, ada persepsi lahirnya nasionalisme vaksin. Dengan ditemukannya vaksin, maka ada kecenderungan beberapa pemerintahan penghasilan memprioritaskan dan mengamankan kebutuhan vaksin untuk warganya. Dan ini dianggap oleh berbagai pihak sebagai nasionalisme vaksin. Ini bisa ini bisa terjadi karena adanya kekhawatiran terhadap produktivitas atau produksi dari vaksin ini relatif lebih rendah dibanding dengan kebutuhan. Oleh karena itu, nasionalisme vaksin ini agar tidak berlangsung, tidak terjadi atau untuk dimitigasi atau diatasi, maka inilah sebagai tantangan kerjasama multilateral dalam mengatasi pandemi ini. Kita membaca berbagai informasi dari media bahwa terjadi ketegangan produksi dan distribusi vaksin sejak awal Januari. Ketika produksi vaksin di Inggris misalnya AstraZeneca menyampaikan kekurangan 50 juta dosis komitmen awal ke Uni Eropa. Dan ini mengakibatkan Uni Eropa membatasi vaksin
Pfizer dan BioNTech produksi Belgia. Jadi ini hal-hal yang terjadi sekarang ini karena the shortage of kita patut bersyukur di Indonesia. Ini juga adalah inovasi dari diplomasi Indonesia yang berpikir secara strategis, melangkah lebih awal sehingga kita mampu mensecure dalam jangka pendek jumlah vaksin, meskipun banyak sekali komentar di sana dan di sini mengenai keraguan terhadap vaksin ini, tapi alhamdulillah so far dengan berdasarkan pengetahuan dan tentu profesionalitas yang kita miliki, kita mampu mensecure. Bahkan kalau tidak salah beberapa bulan kemarin, bahkan kita mampu memproduksi vaksin sudah sekitar 4 juta melalui Bio Farma bekerja sama dengan Sinovac. Ini adalah salah satu dari hasil diplomasi to secure the availability of this vaccine. Nah, tentunya Bapak sekalian, Indonesia bukan bangsa yang memikirkan diri sendiri. Bukan menjalankan kebijakan yang EGP, emang gue pikirin. Tidak. Nah, inilah bentuk komitmen dari pemerintah Indonesia dalam diplomasi vaksin melalui multilateral, platform multilateral. Dengan tentunya berusaha memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga mengupayakan agar vaksin ini semua negara memiliki akses dengan memperjuangkan prinsip kesetaraan melalui forum kerjasama multilateral dan COVAX. Nah, tujuan diplomasi vaksin adalah ketersediaan pasokan vaksin yang aman, efektif, dan terjangkau. Jadi, aksesibilitasnya terjangkau, affordabilitasnya terjangkau, dan juga tentunya distribusinya. Nah, oleh karena itu, diplomasi ini memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme, salah satunya melalui COVAX. Nanti akan saya jelaskan apa itu COVAX. Nah, dalam konteks pengadaan vaksin dan pelaksanaan tentu sudah diatur berbagai ketentuan, termasuk Perpres, karena kita harus berdasarkan dengan ketentuan, dengan berbagai pasal-pasal yang ada di sana, who's doing what, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah ya, pasal 7, menugaskan Kementerian Luar Negeri dalam diplomasi untuk kerjasama dengan the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations yang akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan. Menteri Luar Negeri juga memberikan dukungan berupa fasilitasi diplomasi internasional dalam rangka mendapatkan akses vaksin COVID-19 dan dukungan penganggaran untuk kerjasama multilateral dan dukungan lainnya yang diperlukan. Jadi Indonesia's policy, foreign policy is very clear. Berdasarkan kebijakan pemerintah, tidak jalan sendiri-sendiri. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang saya hormati dan hadirin yang saya cintai, apa itu COVAX? Ini COVID Vaccine Global Access COVID. Organisasi global terdiri dari pemerintah dan swasta. Bertujuan untuk menjamin kesetaraan akses vaksin bagi sebuah negara. Di dalamnya ada CEPI, Gavi, The Vaccine Alliance, World Health Organization, dan UNICEF. Maaf. Yang terdiri dari elemen riset dan pengembangan. Kebijakan dari pengadaan dan distribusi vaksin, Gavi Advanced Market Commitment, yaitu pemerintah menjamin pasar bagi satu vaksin sedang dalam proses pengembangan yang berhasil dikembangkan. Di samping itu, saya financing participant, kontrak pembelian satu jenis vaksin, produk vaksin yang telah berhasil dikembangkan. Sementara WHO memberikan panduan kebijakan vaksin, regulasi, status keamanan vaksin. UNICEF berkecimpung mengenai transportasi, logistik, dan penyimpanan vaksin. Jadi ini betul-betul global efforts dalam tataran diplomasi multilateral dalam melibatkan global stakeholders, global institutions dalam hal United Nations. Bapak dan sekalian, anggota COVAX ini terdiri dari 170 negara yang low, middle, high income countries. Ada di sana donors, ada di sana recipients, dan juga tentunya beberapa lembaga-lembaga financing lainnya. Donor COVAX yang terbesar kita tahu adalah Amerika Serikat dengan komitmen 4 miliar US dollars, European Union 870 euro, Inggris 548 pound sterling, Bill and Melinda Gates Foundation 156 juta, China 20 juta dan 10 juta dosis vaksin.
Ini sumber dari COVAX melalui sumber terbuka. Bapak-Ibu sekalian, vaksin yang digunakan saat ini yang sudah didistribusikan dan sudah melalui fase tahapan emergensi oleh WHO, AstraZeneca, Serum Institute of India, AstraZeneca, SK Bioscience, Pfizer, non-biot ini untuk COVAX. 9 vaksin yang sedang dievaluasi adalah Inovio, Moderna, dan lain-lain sebagainya. Saya tidak perlu, ada 9. Bapak-Ibu sekalian, realisasi dari COVAX distribusi vaksin ini ditargetkan pada akhir pertengahan 2021, 3,3% dari total populasi tenaga kerja dan masyarakat rentan dari setiap negara peserta telah mendapat vaksin. Ghana juga sudah negara pertama penerima vaksin. Tenaga kesehatan Ivory Coast mendapat vaksinasi 500.000. Moldova menjadi negara pertama menjadi penerima 14 vaksin Oxford. Demikian juga di dalam hal ini Mesir juga sudah mendapatkan komitmen dari mekanisme COVAX ini. Bapak-Ibu sekalian, mari kita lihat sedikit tengok mengenai kinerja diplomasi vaksin Indonesia. Indonesia sangat aktif melalui Minister Coordination Group on COVID, di mana Menlu mengatakan bahwa perlunya menciptakan mekanisme yang adil, memastikan transfer knowledge dari para produsen vaksin kepada negara untuk pelancaran peningkatan kapasitas produksi dan mendorong lebih banyak kerjasama internasional dalam rangka pengembangan produksi vaksin. This is exactly what Indonesian government is doing. Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan juga ada transfer of knowledge sambil mengembangkan vaksin dalam negeri sendiri. Jadi we do in a many approaches yang sudah dilakukan secara strategis oleh pemerintah Indonesia. Di samping itu, kita juga aktif dalam International Coordination Group, COVID, ICGG, pesan-pesan yang sama juga disampaikan. On top of this secara spesifik, diplomasi COVID Indonesia juga di dalamnya terdapat diplomasi vaksin yang seperti yang saya sebutkan tadi itu. Nah, dalam konteks ini, Menlu RI terpilih menjadi co-chair COVAX EMS. Ini tentunya bukan hanya datang dari langit. Ini merupakan upaya yang didukung oleh performance dan kinerja penanganan wabah COVID di Indonesia, termasuk di dalamnya upaya diplomasi COVID Indonesia yang secara konsisten dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri Indonesia. Oleh karena itu, kita melihat ini merupakan wujud kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Tanggung jawab besar Indonesia bagi terwujudnya kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Dalam pertemuan COVAX MC 27 Januari, Menlu RI kembali menegaskan bahwa akses vaksin COVID-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia dengan 3 prioritas. Transparansi, terutama dalam distribusi vaksin. Certainty, kepastian dalam ketersediaan vaksin dan distribusi tepat waktu, karena ini harus ada 2 kali dua kali suntikan. Jadi harus betul-betul distribusinya tepat waktu. Solidaritas, mendukung vaksin multilateral melalui kerjasama multilateral yang solid. Kita berpendapat bahwa kalau kita pulih, tentu kita akan menjadi lebih kuat jika bersama-sama. Kalau ada yang pulih, ada yang tidak, kemungkinan besar wabah ini akan terus merebak, dan itu akan membatasi pergerakan dan interaksi kita semua. Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, untuk Indonesia, vaksin Indonesia, seperti yang saya sebutkan tadi, Menteri Kesehatan sudah menyampaikan bahwa ada produsen yang akan digunakan di Indonesia, yakni Bio Farma, bekerja sama dengan Sinovac juga, AstraZeneca, Novavax, Pfizer, Moderna, dan Sinovac. Untuk vaksin perdana yang akan disuntikan Indonesia dipilih Sinovac, dan ini sudah berlangsung. Kalau tidak salah hari ini sudah menghampiri 4 juta vaksinasi dilakukan dengan prioritas kepada kelompok-kelompok itu, khususnya frontliners, petugas kesehatan, dan kalau tidak salah kelompok rentan. Bapak dan sekalian,
Di samping itu, seperti yang disebutkan tadi, untuk jangka panjang, karena Indonesia sejak dulu sudah merupakan pemain dan aktor dalam bidang vaksin global, sehingga kemampuan dan kapasitas yang ada juga dimanfaatkan untuk dengan kerjasama diplomasi vaksin, Bio Farma sudah memproduksi 4 juta vaksin dalam sepekan. Hanya dalam sepekan itu Januari. Dan kemungkinan saat ini akan meningkat lagi, saya tidak memiliki data, tapi ini hanya sekedar gambaran. Bapak-bapak ada sekalian, selain diplomasi vaksin, diplomasi COVID, tentu kita juga, diplomasi kita difokuskan kepada diplomasi percepatan pemulihan ekonomi. Karena antara kesehatan dan ekonomi ini dua ibaratnya uang PT itu dengan dua sisi, kesehatan dan pemulihan ekonomi. Bapak-bapak sekalian, tentu kita sudah tahu bahwa vaksin sudah tiba di Indonesia, pemulihan ekonomi terus dilakukan dengan membentuk tim percepatan pemulihan ekonomi di Kemlu yang menggerakkan dan mengkoordinasikan dan mengarahkan diplomasi ekonomi untuk mempercepat pemulihan ekonomi dengan fokus pada peningkatan investasi asing ke Indonesia, bekerja sama dengan BUMN Go Global mendukung BUMN melakukan outbound investment dan termasuk pasar global. Demikian juga di bidang perdagangan. Kita tahu bahwa menurut data statistik dari BPS, ternyata kinerja ekspor Indonesia di akhir 2020 itu meningkat di tengah wabah ini. Artinya apa? Bangsa kita mampu menghadapi tantangan ini, mengatasi tantangan ini, dan memanfaatkan berbagai peluang. Dan indikasi ini juga tercermin dalam kinerja hubungan perdagangan Indonesia dengan Mesir, di mana ada kenaikan sekitar 1,6% dalam perdagangan antar kedua negara, di mana Indonesia dalam posisi yang surplus. Bapak-bapak sekalian, hal yang dilakukan dalam diplomasi pemulihan ekonomi ini adalah memperluas akses pasar dengan membentukkan Provincial Trade Agreement dan memperkuat UMKM. Sekali lagi, UMKM kita ternyata memiliki kemampuan dalam melaksanakan atau memanfaatkan peluang yang ada saat ini. Hal lain yang dilakukan adalah mempersiapkan pembukaan kunjungan warga negara asing reguler dan wisatawan asing bekerja sama dengan kementerian terkait. Hal lain yang dilakukan, kan ini masalah pandemi masih juga belum menurun, bahkan di beberapa negara terjadi second or third wave, tentu juga dibentuk kerjasama Travel Corridor Arrangement. TCA ini mendorong kontak pelaku usaha karena usaha bisnis ekonomi harus jalan terus, di mana pelaku usaha luar negeri sesuai dengan protokol kesehatan. Saat ini telah terlaksana dengan Korea Selatan, Uni Emirat Arab, China, dan Singapura. Ada pengaturan-pengaturan tersendiri di samping arrangement yang begitu ketat dilakukan pemerintah Indonesia dengan berbagai persyaratan yang ketat terhadap COVID, terutama dengan kunjungan warga negara asing sehubungan dengan munculnya jenis virus baru kembangan dari COVID ini. Bapak-bapak dan sekalian, ini sekedar menyampaikan saja capaian diplomasi Indonesia tahun 2000 hadapi COVID sesuai dengan pernyataan pers. 3 kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas, memperkuat peran ASEAN, pengiriman peacekeepers, kontribusi solusi perdagangan di beberapa kawasan. Ini terus dilakukan. Diplomasi Indonesia tidak hanya fokus pada diplomasi COVID, tapi juga diplomasi mengenai kewajiban Indonesia yang konsisten dengan konstitusi, yaitu terjaminnya atau terciptanya dunia internasional, masyarakat internasional yang damai dan stabil. Yang dilakukan juga adalah memperkuat perlindungan warga negara, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Diplomasi kita menangani 54.000 kasus telah ditangani, ya, dan 172 WNI yang telah direpatriasi. 500.000 sembako atau bantuan sosial telah diberikan. Kita mencatat 2.400 WNI terpapar di luar negeri yang terus didampingi. 17 warga negara telah dibebaskan dari hukuman mati. Ini menunjukkan bahwa diplomasi perlindungan tetap jalan. 4 sandera telah dibebaskan
103,8 miliar hak finansial WNI atau pekerja migran Indonesia telah diperjuangkan. Mendukung upaya atasi pandemi pemulihan kesehatan dan ekonomi jangka pendek, memenuhi seperti yang saya sampaikan tadi, memenuhi kebutuhan alat diagnostik, terapeutik, terutama di awal pandemi pada saat tanggap darurat. Jangka panjang, mendukung ketahanan dan kepentingan nasional di bidang kesehatan. Ini industri-industri sudah mulai bergerak, memproduksi sendiri, anak-anak bangsa melakukan inovasi, pusat-pusat Center for Excellence di berbagai universitas terus bekerja sama dalam menciptakan alat-alat kesehatan seperti ventilator, alat tes, dan bahkan juga pengembangan vaksin. Vaksin merah putih, vaksin sunat Nusantara adalah hasil-hasil inovasi dari anak-anak bangsa. Jadi saya ingatkan, jangan menganggap remeh bangsa sendiri. Karena di tengah kesulitan di sini terbukti ya, kekuatan satu bangsa dalam menghadapi tantangan, dan alhamdulillah banyak persoalan iya, banyak masalah iya. Tapi di tengah masalah itu kita mampu memanfaatkan kekuatan-kekuatan nasional kita untuk muncul dan mencapai apa yang saya sebutkan tadi itu. Termasuk dalam hal ini upaya kita meningkatkan iklim investasi dan perdagangan. Bapak dan sekalian, izinkan saya sedikit memberikan perkembangan COVID di Mesir. Per 31 Maret terjadi 190.000 kasus, jumlah kematian sekian, total kematian. Mesir merupakan negara dengan total kasus 19 tertinggi keempat di Afrika setelah Afrika Selatan, Maroko, Tunisia, namun tertinggi kedua untuk kasus kematian. Namun demikian mereka melakukan berbagai upaya untuk memitigasi ini karena mereka juga punya pengalaman menghadapi SARS dan tentunya MERS yang kira-kira nature dari pandeminya mirip-mirip. Bapak dan sekalian, vaksinasi Mesir juga melalui multilateral, dan ini bekerja sama dengan Indonesia, dan dengan dukungan Indonesia Menlu RI terpilih sebagai ketua bersama COVAX. Oleh karena itu akan mengamankan minimal 20 juta dosis karena ini adalah jatah yang masing-masing diberikan oleh anggota COVAX. Mereka juga akan menggunakan Pfizer, BioNTech, dan AstraZeneca. Dan hal lain yang perlu kami sampaikan bahwa Mesir juga sudah memutuskan dan sudah memberikan jadwal untuk kalangan diplomatik, khususnya kepala perwakilan, untuk diberikan vaksin secara cuma-cuma. Dan bagi warga negara lain sudah juga dibuka pendaftaran, tentu ini tergantung dari ketersediaan suplai vaksin, dan mereka juga berusaha mengupayakan memproduksi vaksin sendiri, juga dengan bekerja sama dengan pihak lain termasuk dalam hal Sinovac. Bapak-bapak dan hadirin sekalian, seperti yang saya sebutkan tadi, selain Sinovac juga akan bekerja sama Sputnik dari Rusia untuk pengembangan dalam negeri. Distribusi vaksin di Mesir ini sekedar informasi saja, dan vaksin sudah dimulai. Pemerintah telah mengeluarkan izin penggunaan Sinovac. Mereka menggunakan Sinovac sudah 100 juta vaksin. Sputnik dari Rusia, Covishield AstraZeneca, dan AstraZeneca AZ dari Korea Selatan. Mereka menaruh harga 200.000 untuk 2 kali penyuntikan. Dan bagi warga negara Mesir yang tidak mampu, dan ini masih juga terus dilakukan evaluasi dan kemungkinan juga akan diberikan kepada mereka secara gratis. Demikian yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Lutfi Rauf MA yang telah memaparkan materinya. Saya ini sebenarnya sakit gigi. Tapi tetap on fire Pak Dubes. Ya, baik. Jadi sedikit catatan moderator yang sempat di-stressing adalah nasionalisme vaksin ini menjadi tantangan kerjasama multilateral dalam mengatasi pandemi COVID-19. Nah, diplomasi yang dijalankan saat ini itu adalah bagaimana semua negara mendapatkan akses ketersediaan vaksin yang aman dan terjangkau. Nah, kita juga mendapatkan informasi bahwa terdapat suatu lembaga yang namanya COVAX atau COVID-19 Vaksin Global Access, di mana Menteri Luar Negeri kita atau Menteri Retno Marsudi
itu menjadi co-chair dari COVAX ini. Nah, COVAX sendiri itu menjalankan 3 prioritas utama. Yang pertama transparansi, yakni proses transparan dalam distribusi vaksin. Yang kedua certainty atau ketersediaan vaksin dan distribusi tepat waktu. Dan yang ketiga adalah solidarity atau mendukung vaksin multilateral melalui kerjasama multilateral yang solid. Nah, di berbagai pemberitaan kita menyaksikan bahwa berkali-kali chair dari WHO itu menyampaikan bahwa distribusi vaksin ini tidak maksimal atau bahkan tidak merata karena ada negara yang sangat sedikit mendapatkan jumlah vaksin dari jumlah total populasi dan ada juga negara yang mendapatkan sangat banyak. Nah, ini tentunya menjadi tantangan bersama khususnya Menteri Retno yang dipercaya sebagai co-chair dari COVAX ini, di mana pada 13 Januari 2021 beliau terpilih. Nah, menarik yang salah satu poin yang menarik juga adalah capaian diplomasi Indonesia 2020 dalam menghadapi COVID-19. Itu ada 3 capaian besar. Yang pertama, bagaimana memperkuat perlindungan WNI di luar negeri. Yang kedua, mendukung upaya aksi pandemi atau pemulihan kesehatan dan ekonomi. Ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dubes bahwa bagaikan 2 sisi mata uang. Di satu sisi adalah pemulihan kesehatan dan di sisi yang lain adalah pemulihan ekonomi. Dan yang terakhir adalah kontribusi terhadap perdamaian dan stabilitas dunia. Nah, kita juga tadi mendapatkan gambaran bagaimana penanggulangan dampak COVID-19 oleh pemerintah Mesir. Nah, ini ada beberapa kesamaan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini. Nah, di mana Mesir juga melakukan atau mengupayakan vaksinasi nasional atau nasionalisme vaksin atau membuat vaksinnya sendiri. Itu sedang diupayakan. Nah, yang terakhir adalah semoga target COVAX di tahun 2021 di akhir tahun ini, yakni 3,3% dari total populasi tenaga kesehatan dan masyarakat yang rentan dari setiap negara peserta telah mendapatkan vaksin, itu dapat terwujud. Nah, untuk kesempatan kedua, kami persilakan kepada His Excellency Profesor Hamid Awaludin SH, MA, LLM, PhD untuk memaparkan materinya. Namun sebelum beliau memaparkan materi yang akan disampaikan, saya akan membacakan CV singkat beliau. Saya kira enggak usah baca CV-nya, enggak usah baca. Prof, salam hormat, saya mau menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini saya, di senior saya Pak Dubes Hamid Awaludin. Nice to see you, sir. Thank you. Ya, baik Prof. Sedikit informasi bahwa saat ini Zoom kita sudah disaksikan 300 lebih penonton. Itu di luar narasumber. Ini di luar ekspektasi panitia sendiri. Dan untuk mempersingkat waktu, walaupun Prof. Hamid tadi sudah sampaikan tidak usah disampaikan. Terbatas waktu aja, langsung aja ya. Baik Prof. Kepada Bapak Profesor Hamid Awaludin SHMA LLM PhD kami persilahkan. Terima kasih Pak Dubes, teman-teman yang saya hormati. Saya tidak bicara dalam konteks detail karena Pak Dubes Lutfi sudah memaparkan sangat detail statistical data dan orientasi penanganan COVID. Yang saya ingin paparkan hari ini adalah bagaimana paradigma hubungan internasional menjelaskan COVID yang kita alami sekarang dalam konteks politik global. Sebelum saya menyebutkan paradigma itu, perkenankan saya dulu mengatakan sebagai proposisi awal saya bahwa dengan COVID ini tidak ada lagi negara adidaya. Semua sama.
Tidak ada lagi negara yang boleh menyebut diri superpower atau embel-embel apa saja yang melambangkan keperkasaan. Semua tertaklukkan dengan COVID. Dalam posisi ini, semua negara berada dalam pangkalan pendaratan yang sama dalam politik global. Karena semua menderita oleh COVID. Kedua, semua negara menghadapi COVID ini dan semua adalah loser. Sehingga dapat dikatakan perang melawan COVID adalah perang zero sum game di dalam politik internasional. Di dalam perspektif hubungan internasional, kita kenal ada satu paradigma yang sangat dominan, yakni realis. Kaum realis menjelaskan politik internasional itu dengan asumsi. Satu, negara is the only actor dalam politik internasional. Negara adalah satu-satunya aktor dalam politik internasional. Kedua, asumsinya di dalam politik internasional ada hierarki agenda, ada hierarki isu, dan hierarki yang tertinggi adalah percakapan atau pembicaraan tentang power, kekuatan, yaitu kekuatan ekonomi atau kekuatan persenjataan. Di dalam perjalanan muncul paradigma berikutnya yang dipelopori oleh Keohane dan Nye dengan agenda kompleks interdependence. Saling ketergantungan yang sangat kompleks. Asumsi dasarnya adalah negara bukan satu-satunya aktor di dalam politik internasional. Ada aktor lain, seperti Pak Dubes Lutfi mengatakan, misalnya antara lain organisasi internasional. Kedua, asumsi dari kompleks interdependensi ini adalah absence of hierarchy of issues. Tidak ada hierarki isu mana yang lebih penting. Nah, dalam konteks COVID ini, di antara dua paradigma ini, yang paling bisa menjelaskan fenomena COVID adalah kompleks interdependence. Bahwa sekarang umat manusia, superpower, negara lemah, tidak ada lagi berbicara dalam konteks power, tapi semua berbicara how to save human lives. Berarti agenda power tersisihkan dengan agenda menyelamatkan umat manusia. Kedua, masih dalam konteks kompleks interdependence, bahwa ciri khas kompleks interdependence itu adalah cooperation. Karena asumsi dasarnya lahir dari pemahaman ekonomi ketergantungan, sehingga semua orang berlomba untuk bekerja sama dalam konteks menyelesaikan masalah. Nah, dalam konteks COVID ini, tidak ada negara yang tidak siap bekerja sama antara satu dengan yang lain. Karena semua tadi berada dalam posisi yang takluk, kemudian semua berada dalam posisi ingin menyelesaikan masalah, dan satu-satunya jalan adalah cooperation among states, kerjasama antar negara. Nah, kalau toh ada kritik sedikit dalam kompleks interdependence, ini adalah persoalan aktor. Nampak-nampaknya di dalam COVID ini, semua bangsa kembali bersandar pada negara.
kembali kepada negara. Tidak ada satu bangsa pun yang ingin keluar dari peran dan fungsi negara di dalam menyelesaikan masalah COVID. Dalam perspektif ini, paradigma realis kembali mengokohkan diri dalam konteks bahwa state is the actor. Saudara-saudara, nah, Fukuyama jelas, Francis Fukuyama jelas sekali mengatakan ada 3 faktor yang bisa menyelesaikan COVID di seluruh dunia. Faktor pertama adalah state capacity, kemampuan negara, kemudian social trust, terakhir leadership. Apa itu state capacity? Kompeten state apparatus. Adalah kompetensi, kapabilitas, ability of state apparatus. Dalam konteks kita bicara COVID, seperti Dubes Lutfi, itulah peran diplomat. Kapasitas agen negara berdiplomasi bagaimana menyelesaikan COVID ini dalam konteks menyelamatkan Indonesia. Itulah yang disebut state capacity. Kemudian, the government, the citizen trust, rely on pemerintah yang menjadi sandaran rakyat. Terakhir, effective leader, efektivitas kepemimpinan di masing-masing negara. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terlepas dari paradigma yang saya jelaskan tadi, ada pertanyaan. Apa yang bakal terjadi setelah COVID ini? How the global politics will look like kira-kira? Pertama skenarionya adalah semua negara setelah COVID selesai akan berpacu melakukan economic recovery ekonomi. Karena akibat COVID ini, semua negara mengalami masalah ekonomi, dari masalah ekonomi lari ke sosial, masalah sosial menimbulkan masalah politik domestically. Jadi semua negara nanti akan berlomba melakukan economic recovery. Kedua, agenda perlombaan senjata pasti terketepikan nanti. Karena tidak ada negara yang mau menggunakan state budget untuk membiayai militernya. Karena semua dalam keadaan bangkrut. Tidak ada uang memelihara militer. Lalu apa yang menggantikannya? Percakapan global ke depan adalah percakapan dan perlombaan dalam medical science. Karena keamanan nasional dan keamanan global ke depan dengan pengalaman COVID ini adalah masalah virus, masalah kesehatan. Maka semua negara bakal mengalokasikan their national budget terhadap medical research, medical science. Terakhir, untuk semua ini kembali lagi ke pendulu masa lalu, bahwa yang akan berperanan penting ke depan di dalam politik internasional adalah negara. Negara kembali menjadi pengemudi di dalam perlombaan medical science ini. Sehubungan dengan itu, bisa jadi seluruh dunia, terutama negara-negara besar yang memiliki kekuatan militer, akan melakukan reorientasi kurikulum pendidikan militer. Dan saya pikir ini adalah pendulum baru dalam politik global kita ke depan. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Wah, kita tercerahkan juga nih. Baik, terima kasih pemaparan yang sangat singkat, namun bermuatan materi yang cukup padat. Sedikit catatan moderator bahwa sebagaimana yang Pak Dubes Hamid tadi sampaikan, Fukuyama ini telah
menyatakan ada 3 faktor yang dapat menyelesaikan pandemi COVID-19, yaitu state capacity, yang kedua social trust, dan yang ketiga adalah leadership atau effective leader. Nah, ini yang menjadi tantangan bagi semua negara untuk mengefektifkan ketiga faktor ini. Nah, sebelum ke narasumber yang ketiga, bagi para peserta yang hendak memberikan pertanyaan, silahkan nanti di chat pertanyaannya di kolom chat, atau bisa juga menggunakan feature raise hand ya. Jadi silakan menggunakan salah satu opsi dari media Zoom tersebut. Nah, untuk narasumber kita yang ketiga, yaitu His Excellency Tritariat SH LLM. Sedikit moderator akan sampaikan CV beliau. Beliau lahir di Bandung, Jawa Barat, lulus dari Universitas Pajajaran, jurusan Hukum Internasional tahun 1990, lalu melanjutkan studinya di Economic Institute, University of Colorado, Amerika Serikat tahun 95, dan di Universitas Pennsylvania, School of Law, Philadelphia, Amerika Serikat tahun 95, sampai tahun 96 dengan jurusan internasional dan perbandingan hukum. Beliau juga sudah mengikuti berbagai macam pelatihan dan kursus profesional. Duta Besar Tritariat juga mengemban tugas sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Kuwait pada tanggal 2 Mei 2019. Nah, sebelumnya menjabat sebagai Konsul Jenderal di Hong Kong dari tanggal 1 September 2016 hingga 30 April 2019. Nah, Duta Besar Tritariat ini bergabung dengan Kementerian Luar Negeri tahun 91 dan lulus pelatihan diplomatik junior pada tahun 1992. Beliau memulai misi luar negeri pertamanya di Nairobi, Kenya, menangani urusan politik dan multilateral dari tahun 97 hingga 2001. Nah, di Kementerian Luar Negeri ini beliau menduduki berbagai posisi atas prestasinya. Dubes Tritariat juga mendapatkan banyak penghargaan, antara lain dari Presiden Republik Indonesia, dari Ombudsman Republik Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta dari Kementerian Luar Negeri sendiri. Nah, saya baru mendapatkan informasi terbaru bahwa Dubes Tritariat baru saja dilantik sebagai staf ahli Menteri Luar Negeri bidang politik, hukum, dan keamanan. Betul ya Pak Dubes ya? Ya, baik, tanpa berlama-lama lagi, kesempatan kali ini kami persilakan kepada Bapak Dubes Tritariat untuk memaparkan materinya. Dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Pak Dr. Kadarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Makassar, waktu Indonesia, dan selamat pagi waktu Kuwait dan waktu Kairo. Yang saya hormati Bapak Dr. Syamsuddin Mohtar, Wakil Dekan, dan seluruh Sivitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selamat Dies Natalis ke-69. Saya senang pernah menjadi bagian dari Tamalan Rea. Ya, pada saat saya masih mahasiswa ada satu upaya bersama pembentukan Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Internasional Indonesia yang kita luncurkan di Tamalan Rea di tahun 80-an. Di situ saya melihat kampus baru saat itu karena baru pindah dan luar biasa. Saya rasa dijadikan contoh oleh beberapa kampus lain bagaimana pengembangan wilayah suburb dijadikan satu pusat kehidupan pendidikan yang kemudian juga dilakukan di Jatinangor, Sumedang. Jadi ini satu rasanya kembali ke kampus dalam konteks yang lain, tapi saya senang diundang dalam kesempatan ini. Yang saya hormati Prof. Dubes Hamid Awaludin dan Duta Besar Lutfi Rauf, Dubes mentor senior saya. Kolega-kolega. Kedua tokoh tadi sudah berbicara banyak dan tentunya saya tidak akan mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes Lutfi Rauf yang sudah demikian komprehensif dan detail mengenai diplomasi Indonesia. Tapi saya terpancing betul untuk mengomentari paparan dari Prof. Hamid Awaludin yang
100% bisa didukung dengan fakta-fakta, realita, dan analisa saya di lapangan. Saya akan mulai dengan slide yang sudah kami siapkan. Saya akan skip beberapa slide yang sudah disinggung tadi oleh Pak Dubes Lutfi Rauf. Silakan. Ini kita lihat bagaimana tadi Prof. Hamid Awaludin menyinggung betul sekali analisis dari Fukuyama, state capacity, social trust, dan leadership. Ini yang kita lihat. Amerika yang selalu mendeklar dirinya sebagai superpower, negara adidaya, sama sekali tidak berdaya. Prof, saya sepakat 100%, ya. Kita lihat bagaimana ini satu pernyataan resmi dari Joe Biden dalam konteks COVID 2 hari yang lalu yang menyatakan bahwa kematian warga negara Amerika akibat COVID melebihi jumlah total dari korban warga negara Amerika dari Perang Dunia Kedua, Perang Vietnam, Perang Korea, dan 9/11. Ya. Luar biasa dampak yang ditimbulkan, dan dia, Joe Biden sebagai Presiden Amerika menyadari bahwa ketidakberdayaan tadi membuat dirinya atau rezim kepemerintahan dia berbuat lebih dibanding pemerintahan sebelumnya. Ya, suka tidak suka, ada artikel di Foreign Affairs yang terakhir, like it or not, America is superpower, dan semua orang berharap Amerika di bawah Joe Biden bisa kembali memainkan peranan positif dalam konteks multilateral, termasuk tentunya yang sangat mendesak adalah bagaimana upaya global menangani masalah pandemi COVID-19. Berikutnya. Ini teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik ya, gambar yang selalu saya kenang dan luar biasa dampaknya ya. Kalau boleh saya refresh sedikit, ini adalah momen saat Presiden atau mantan Presiden Donald Trump keluar dari rumah sakit. Orang terkejut belum 3 hari dia sudah pulang. Ya. Orang terkejut terus tiba-tiba juga dengan gayanya, dia dengan menurut saya sangat tidak elegan membuka maskernya dengan cara yang demikian kasar. Dan ini betul sekali kalau kita bisa lihat judulnya, menunjukkan bahwa Presiden Trump melihat masker sebagai simbol dari kelemahan. Dan dia tidak mau terlihat lemah di mata warganya. Tadi kalau disinggung oleh Pak Dubes Lutfi, Pak Dubes Hamid Awaludin, komplikasi sosial ekonomi, saya ingin tekankan komplikasi politik yang ditimbulkan dari COVID, baik dalam konteks domestik maupun konteks global. Dalam konteks domestik, ini pandangan saya sangat pribadi, saya percaya tayangan atau gambar yang sedang kita lihat saat ini menjadi salah satu citra dari Presiden Donald Trump yang menurut saya mengurangi jumlah voters dia ya. Karena dia begitu yakin bahwa dengan gaya dia akan memperoleh jumlah suara yang memadai, dan kembali ini menjadi satu bukti bahwa upaya penanganan COVID-19 harus dilakukan secara hati-hati. Belum berapa belas jumlah menteri kesehatan di dunia yang mundur atau mengundurkan diri karena dianggap tidak mampu menangani masalah COVID-19. Kita lihat bagaimana Presiden Trump mengenyampingkan ya peranan dari CDC ya Control Disease Center di Amerika dan menyatakan selalu menegasikan bahwa ini virus tidak sesuatu yang berbahaya, we can handle it dan sebagainya, dan selalu dalam situasi sebelum COVID-19 ini sedang dalam kondisi perang dengan China, dan dia selalu kembali mengungkit bahwa ini Chinese virus, kungfu, Wuhan virus, dan sebagainya. Ya. Tidak membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk seluruh warga dunia maupun warga negara Amerika. Berikut. Tadi sudah disinggung ya, tapi saya ingin tekankan bagaimana perbandingan pandemi ini memang dahsyat sekali ya, COVID-19 ini. Tapi at the same time, betul sekali tadi Prof. Hamid, bahwa upaya dunia untuk berpacu dengan COVID-19 ini membawa hasil dalam arti kurang dari 1 tahun sudah bisa ditemukan vaksin COVID-19.
Ya, dibanding yang lain-lain hingga saat ini saya tidak yakin bahwa Ebola sudah ada obatnya, HIV/AIDS sudah ada vaksinnya dan sebagainya. Tapi ada satu dorongan luar biasa yang mendorong, membuat umat manusia harus menyelamatkan diri. Kalau kita lihat titik-titik biru itu ya, rasanya nggak ada tempat yang aman untuk kita bepergian saat ini ya. 221 negara terdampak ya. Jadi luar biasa sekali. Saya tidak usah masuk ke angka-angka, tadi sudah disinggung oleh Pak Dubes Lutfi. Yang ingin saya tekankan ada di slide berikut ya. Ini saya lewat, tapi intinya adalah dahsyat sekali dampak dari COVID-19 ini. Next. Ini yang harus kita waspadai dan kita lihat dalam konteks perubahan tatanan politik global. Tadi disinggung oleh Prof. Hamid dan luar biasa bagaimana ya, perubahan rejim di AS ya, dan politik COVID ini mewarnai 2020 dan awal 2021. Saya secara pribadi kembali melihat bahwa salah satu kekalahan Trump diakibatkan oleh ketidakmampuan atau dianggap ketidakmampuan dia menangani krisis COVID di Amerika. Dan dalam situasi demikian sulit pun sebagai warga global kita tentunya sangat kecewa manakala Presiden Trump menyatakan menarik diri dari WHO dan menghentikan bantuan dari WHO. Dalam situasi yang sulit rasanya langkah-langkah tersebut patutnya tidak kita dukung ya. Kekosongan peran Amerika tadi rasanya menurut saya dalam analisis saya dimanfaatkan betul oleh China, Rusia dan India ya. Bagaimana kemudian pada saat bersamaan ada nanti slide berikutnya Uni Eropa melakukan proteksionisme atau nasionalisme vaksin tadi disinggung oleh Pak Dubes Lutfi, masih balik lagi yang 4 tadi ya. Dan bagaimana kekosongan tadi ya diisi oleh 3 negara besar ini. Bagaimana mereka mensuplai vaksin-vaksin yang diproduksi oleh 3 negara besar ini ke negara-negara yang dalam tanda kutip tidak tersentuh oleh Amerika maupun oleh Uni Eropa. Menyedihkan memang mereka tidak berbagi, negara-negara produsen vaksin ini tidak berbagi, tapi malah menyetok ya di negaranya sendiri dan stoknya ini jauh lebih banyak dari jumlah kebutuhan yang mereka perlukan. Sampai kemarin saya dapat data bahwa dari seluruh negara lebih dari 120 negara belum memperoleh vaksin sama sekali ya. Menyedihkan. Setengah dari seluruh warga dunia ini tidak memiliki akses hari ini kepada vaksin COVID-19. Berikutnya. Tadi disinggung bagaimana aksesibilitas dan keterjangkauan serta HAM. Saya ingin singgung sedikit masalah HAM ya. Kalau kita lihat bagaimana selama ini seolah-olah ya negara-negara barat ini menjadi champion dari human rights ya. Mereka terdepan dalam konteks hak asasi manusia. Kok saya tidak melihat feeling tersebut ya, spirit dan sentimen tersebut dalam bagaimana mereka menangani, mengelola masalah COVID-19 global. Tadi disinggung nasionalisme vaksin, proteksionisme yang betul-betul bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal ya. Berikutnya ya. Tadi sudah saya singgung, kita ingat teman-teman ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sekalian bagaimana di awal-awal pandemi terjadi pembajakan ya APD yang harusnya dikirim ke Italia kok tiba-tiba bisa belok ke Amerika ya. Dan bagaimana satu pesanan ribuan APD ke satu negara berbelok lagi ke negara lain ya. Ini yang terjadi. Dan ini kekhawatiran ini akan tidak tertutup kemungkinan juga terjadi untuk penyediaan atau pembelian vaksin dan sungguh menjadi satu tantangan yang sangat serius bagi negara berkembang. Berikut. Disinilah Indonesia harus dan dapat berperan sangat penting ya. Bapak Presiden dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya kerjasama internasional, kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Ya. Semua kesempatan beliau menyinggung masalah aksesibilitas, masalah affordability, dan tentunya masalah timely distribution dari vaksin COVID-19. Next.
Saya tidak perlu singgung ya, tadi sudah disampaikan secara luar biasa oleh Pak Dubes Lutfi, skip aja. Ya. Nah ini yang saya singgung sedikit, barangkali bagaimana di 3 lini bilateral, regional, dan multilateral Indonesia berperan. Ini sekedar menambahkan apa yang disampaikan Pak Dubes Lutfi tadi ya. Bagaimana juga Indonesia, negara besar dengan jumlah penduduk besar, kebutuhan kita besar, kita negara anggota G20 yang dihormati, at the same time kita harus juga menunjukkan peran kita untuk membantu negara-negara lain. Ya. Berikut. Tidak berhenti di bilateral, kita juga menyampaikan terus concern dan desakan untuk kerjasama di tingkat regional, di ASEAN dan beberapa inisiatif regional lainnya kita juga sangat aktif. Berikut. Tadi sudah disinggung, tidak usah saya ulangi, ya, saya skip aja. Kerjasama multilateral. Yang ingin saya tekankan sebagai kesimpulan dan sebagai penutup, ini yang selalu sangat melekat dalam benak saya dan tentunya harapan buat semua orang. No one is safe until everyone is safe. Betul Prof. Hamid Awaludin tadi, nggak bisa kita menyatakan bahwa kita sudah menang dengan perang melawan COVID ini. Semua umat manusia adalah losers ya. Kita semua kalah kok ya. Dan kita dalam posisi yang seharusnya kita bekerja sama ya, menyampaikan masalah-masalah nasionalisme dan proteksionisme dan hal-hal yang terlalu bersifat egosentrik ya. Oleh karena memang perlu 4 poin yang ditekankan oleh WHO, bagaimana dilakukan penguatan kapasitas pengawasan pencegahan dan laboratorium, bagaimana teknologi informasi dalam tracing dan sequencing, kemudian inovasi ya, inovasi di bidang medis tadi disinggung juga oleh Prof. Hamid menjadi satu kunci bagaimana ke depan seluruh negara harus bekerja sama dan kerjasama lintas sektoral ya, untuk memperbaiki layanan dan ketimpangan kesehatan dalam konteks ini bagaimana semua negara dunia, negara miskin dan negara penghasilan menengah terutamanya memperoleh akses yang sama, equal access terhadap vaksin COVID 2019. Terima kasih sekali lagi. Selamat Des Natalis ke-69 Eva Unhas. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Dubes. Jadi ada 2 poin penting yang sempat saya tangkap dari pemaparan Pak Dubes Tritariat, yakni dengan adanya pandemi global ini, maka tidak ada negara yang adidaya, sebagaimana juga tadi yang dikemukakan oleh Prof. Hamid, dan tidak ada negara yang tidak siap untuk bekerja sama. Nah, ke depannya, mulai saat ini sampai terus-menerus, ini pentingnya menyuarakan prinsip kesetaraan akses, karena memang sebagaimana informasi dari Pak Dubes Tritariat tadi bahwa sangat menyedihkan sampai saat ini Maret 2021 ada 120 negara yang belum mendapatkan akses vaksin sama sekali. Nah ini kan sebuah tantangan sebenarnya untuk negara-negara yang katanya penjunjung tinggi HAM dan lain sebagainya. Nah dan saya ingat bahkan ada beberapa petua yang mengatakan kalau mau lihat identitas seseorang itu lihat pada saat tertimpa musibahnya. Nah ini kita bisa lihat, kita bisa menyeleksi negara mana yang betul-betul mengaplikasikan HAM dengan baik dan mana yang hanya memikirkan kepentingan nasionalnya saja. Nah di kolom chat ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya bacakan dulu, ini ditujukan untuk Pak Dubes Profesor Hamid. Pertanyaannya adalah, apakah, mohon izin Prof, apakah akan ada konstelasi baru hubungan internasional, khususnya peran yang dimainkan Amerika sebagai dampak dari COVID-19, ataukah justru perang ekonomi atau perang dagang akan menjadi model ketegangan baru? Nah, di mana posisi Indonesia pasca COVID-19 ini? Ini pertanyaan dari M. Aji Surya. Kepada Prof. Hamid, silahkan langsung dijawab, Prof.
Ya, terima kasih. Konstelasi politik baru yang bakal terjadi sebenarnya tidak ada yang menonjol karena semua orang mengalami kebangkrutan ekonomi. Ya, konstelasi baru muncul ketika ada negara yang lead, ya, yang lead others. Tetapi karena semua posisi kita sama bangkrut, maka susah sekali ada formulasi konstelasi baru yang bakal menonjol pasca COVID nanti. Yang ada adalah perlombaan ya dalam medical science. Nah, kalau kita bicara dalam perlombaan secara saintis, itu lebih banyak pada pola cooperation, kerjasama. Ya, beda kalau perlombaan ekonomi. Kalau perlombaan ekonomi ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan itu berakhir dengan konflik. Tapi kalau perlombaan dalam sains itu selalu dasarnya itu adalah cooperation, kerjasama. Karena dimulai dengan niat sharing, ya, bukan gaining. It's two different thing. Kalau perlombaan ekonomi selalu dimulai dengan motivasi gaining, what to get and how to gain. Tapi kalau scientific competition selalu motifnya itu adalah sharing instead of gaining. Sharing for mutual benefit. Jadi kalau saya ke depan itu akan terjadi peredaan ketegangan karena seluruh bangsa akan mengalokasikan budget dan energinya untuk scientific innovation, khususnya dalam bidang medis. Bagaimana Indonesia? Ya, Indonesia pasti akan ya memegang peranan penting dalam percaturan diplomasi kita ke depan. Kenapa? Kita adalah bangsa yang besar dari segi penduduk keempat. Oleh karena itu, ya bangsa-bangsa lain pasti akan bekerja sama dengan kita di bidang sains, medical science, karena faktanya sekarang, misalnya ini ya, misalnya kalau bangsa Indonesia bepergian dengan jumlah yang begitu banyak, kan negara lain yang kita datangi juga takut kan kalau kita membawa COVID. Dan karena itu pada saat kita butuh vaksin dengan keterampilan para diplomat kita dengan diplomasi vaksin, kita termasuk bangsa yang cepat mendapatkan vaksin. Dan dengan asumsi ini menurut saya dalam kompetisi saintifik ke depan kita tetap masih bisa berperanan. Jangan sangka betul bahwa universitas kita di bidang medis ini masih tertinggal, tapi banyak individu-individu ya saintis kita secara individual menonjol di luar. Ya, menonjol di luar, bukan di dalam. Dan itu adalah social modality bagi bangsa ini. Terima kasih. Baik, Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari Ahmad Fahri. Ini ditujukan bagi ketiga narasumber. Yang pertama dari Ahmad Fahri, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamid mengenai kondisi kompleks interdependence akibat pandemi COVID-19. Pada satu sisi, politik populisme telah menjalar ke berbagai negara belahan dunia karena sepertinya telah menjadi corak politik di berbagai negara dan kita ketahui telah membawa akibat-akibat negatif seperti politik identitas, white supremacy di US. Nah, bagaimana tanggapan Prof. Hamid? Apakah COVID-19, khususnya kondisi kompleks interdependence tersebut akan mengakhiri atau menghambat berkembangnya politik populis ini? Nah, terus untuk Bapak Duta Besar Mesir dan Duta Besar Kuwait, apakah politik populis juga terjadi di negara Bapak? Dan kalau terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri dalam kaitannya dalam penanganan pandemi? Nah, untuk kesempatan pertama, silakan Prof. Dijawab dari Ahmad Fahri. Ya, kalau kita mengikuti alur pikir apa yang terjadi, skenario apa yang terjadi dalam politik global pasca COVID, yakni competition in medical science, maka pada gilirannya ketika semua orang berfokus pada perlombaan sains, medical science,
maka pada gilirannya, sekali lagi, pada gilirannya, patok-patok pemisah berdasarkan garis, ethnicity, ras, keyakinan, dan political association will be deleted. Kenapa? Science itu goes beyond the boundaries of ethnicity, race, political affiliation, dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi, orang yang selalu menggunakan politik identitas itu adalah orang yang memiliki orientasi non-scientific. Sementara perlombaan medical science itu adalah rationality, calculation, dan segala hal-hal yang sifatnya irrasional itu tidak akan dipakai. Masih. Baik, untuk Pak Dubes Lutfi, apakah politik populis juga terjadi di negara di mana Bapak bertugas, dan kalau terjadi bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri dalam kaitannya dalam penanganan pandemi? Silakan Pak Dubes. Terima kasih. Apakah politik populis? Saya baru di sini baru 2 bulan, jadi saya tentu belum bisa memberi judgement apakah populis atau tidak populis. Tapi yang jelas pemerintah Mesir, presiden ini dipilih secara langsung dengan mayoritas yang sangat besar. Ini terjadi karena program-program reformasi di bidang ekonomi selama ini yang memberikan prioritas terhadap pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan sosial, kesehatan, dan pendidikan terus dilakukan. Dan karenanya itu mereka ini sudah terpilih yang kedua kalinya dan popularitas cukup bagus. Dan yang ketiga adalah Mesir mungkin, kalau saya katakan mungkin karena saya tidak tahu data di Timur Tengah dan Afrika ini, tapi saya yakin betul Mesir satu-satunya negara di kawasan ini yang masih mampu memiliki pertumbuhan ekonomi positif 3,6%. Sementara yang lain itu minus. Nah, oleh karena itu, dengan kondisi seperti ini, saya yakin betul bahwa kebijakan-kebijakan dilakukan pemerintah Mesir itu mendatangkan hasil, dan jika dianggap itu populis, tentu saya tidak bisa menjas apakah itu populis atau tidak. Yang saya bisa pastikan adalah dengan kondisi kemampuan Mesir yang memang dengan penduduk lebih 100 juta di kawasan Afrika Utara ini tetap memiliki peran yang sangat strategis dalam hal kebijakan luar negeri mereka, termasuk dalam hal mengatasi atau memitigasi pandemi ini. Contoh misalnya, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam hal pengadaan vaksin, Mesir sudah mendapatkan akses, termasuk jaminan dari 20% kuota dalam konteks COVAX. Sementara juga secara bilateral itu sudah mendapatkan seperti misalnya vaksin dari Sinovac itu mendapatkan bantuan dari Uni Emirat Arab, dan itu sudah demikian juga dengan Sputnik dari Rusia itu juga sudah masuk. Nah, makanya vaksinasi juga sudah dimulai. Nah, dalam kaitan ini saya pikir apa yang sudah dilakukan pemerintah Mesir sampai sekarang melalui berbagai program yang memang berkesinambungan, yang dirancang sampai sama dengan kita dulu ada tahapan-tahapan repelita sampai 2030, dan itu sepertinya konsisten. Dan ini ditunjukkan juga dari performance ekonomi dari Mesir itu setelah melakukan reformasi di bidang ekonomi. Jadi sekali lagi, Mesir tetap merupakan negara terkemuka, negara kunci di kawasan ini, baik sebelum maupun sesudah COVID. Karena memang dari perspektif geopolitik, geostrategis, ya Mesir memang pemain utama. Itu barangkali dari saya. Baik, berikutnya untuk Pak Dubes Tritariat. Baik. Apakah politik populis juga terjadi di negara tempat Bapak bertugas? Dan kalau terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan luar negeri dalam kaitannya
penanganan pandemi. Baik. Silakan. Pertama, tentu tidak bisa kita samakan apa yang terjadi di Mesir, di Amerika Serikat, dengan apa yang terjadi di Kuwait. Dengan sistem monarki konstitusional, Emir Kuwait selaku kepala negara memiliki peran yang demikian kuat, didukung tentunya dengan parlemen yang sangat kuat juga, yang dipilih langsung oleh rakyat, dan pemerintahan yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Hari-hari pertama terjadinya COVID-19 di Kuwait, saya memantau dan mengobservasi dari dekat bahwa semua langkah yang dilakukan oleh Kuwait sangat terukur dari sisi medis, dengan beberapa sedikit tantangan wajar saya rasa, terutama dari kalangan usaha. Tapi saya melihat bahwa peranan konsultan dari WHO dalam pengambilan keputusan di Kuwait ini sangat kuat ya. Jadi semua selalu berdasarkan medical consideration ya. Hari ini pun diterapkan kembali jam malam di sini dari pukul 5 sore hingga pukul 5 pagi untuk 1 bulan karena masuknya gelombang kedua. Agak menyedihkan situasinya. Pertama, kalau saya bandingkan di awal Januari, jumlah yang terpapar COVID-19 ini sudah bisa ditekan hingga di bawah 200. Saya ingat satu titik satu hari 180 sekian. Hari ini mungkin 6 minggu kemudian sudah menembus 1.600, 1.700, kemarin 1.400. Artinya apa? Tadi Prof. Hamid sudah jelas menyampaikan, tidak ada yang berdaya. Negara Kuwait ini luar biasa kayaknya ya, nggak berdaya juga. Dia money cannot buy anything ya. Pada akhirnya saya punya kesimpulan seperti itu. Tapi dalam konteks bagaimana mereka menghadapi COVID secara domestik, semua warga tunduk ya. Peraturan hukum ditegakkan dengan sungguh-sungguh ya. Dalam awal-awal pandemi tahun lalu bahkan beberapa wilayah yang di lockdown pun dijaga seperti suasana perang ya, dengan panser di sekitarnya, dengan kawat berduri dan sebagainya. Jadi saya melihat kesungguhan yang luar biasa dari pemerintah Kuwait. Nah, dengan peran luar negeri yang sangat aktif dan selalu membanggakan tagline small country with big heart, Kuwait telah menyumbang lebih dari 270 juta US dollar ya untuk upaya global menangani pandemi COVID-19. Jumlah yang sangat besar ya. Setengahnya mereka salurkan melalui WHO, setengahnya melalui bantuan bilateral. Sehingga kalau ditanya kebijakan populis, saya rasa kurang tepat kalau di konteks populisme tadi diterapkan di Kuwait, karena memang ya dalam hati kecil warganya juga nggak suka karena ya restoran nggak boleh buka ya kecuali untuk take away dan delivery ya, sehingga banyak ruang-ruang pribadi warga yang dibatasi ya. Tapi ini situasi yang memang harus dihadapi ya. Secara internasional tentunya peranan dari Kuwait sangat dihormati dan mereka berkeinginan untuk terus menyumbang bagi pengembangan vaksin COVID global. Demikian yang bisa saya share dari Kuwait. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, izinkan saya menyapa ada Bapak Profesor Dr. Samsudin Muhammad Nur, ini Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan Bapak Profesor Dr. Judarik Sawan, yang juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dan ada Ibu Dr. Sriwartini dari UII Yogyakarta. Terima kasih Ibu sudah bergabung di kegiatan ini. Nah, pertanyaan berikutnya ini dari Muhammad Yusuf Fatah, ini untuk Prof. Hamid. Jadi untuk guru saya, Bapak Profesor Hamid, maraknya informasi akan keraguan terhadap vaksin COVID-19 yang ada. Ini bagaimana tanggapan Prof terkait jaminan perlindungan hukum terhadap warga negara akan keamanan vaksin tersebut?
Oke, terima kasih. Kita pakai asumsi. Kita pakai hypothetical case. Katakanlah bahwa vaksin yang ada sekarang ini tidak mampu dibuktikan efektivitasnya. Tidak mampu. Tapi itu hypothetical case. Hipotesa. Secara saintifik, WHO sudah approve bahwa vaksin yang kita pakai sekarang itu adalah vaksin yang bisa dipakai menyelamatkan nyawa manusia. Mungkin Anda mengatakan tidak ada jaminan, betul, tetapi ada harapan. Yes. Dua hal yang berbeda. Tidak ada jaminan, tetapi ada harapan. Yang parah kalau harapan pun sudah tidak ada. Yes. Ya, harapan pun sudah proven secara saintifik bahwa vaksin yang kita pakai dan apply ini adalah vaksin yang memiliki manfaat mencegah penularan COVID. I take it for granted temuan saintifik ini dibanding saya ke dukun dan juru ramal. Terima kasih. Very simple, Prof. Baik, silakan Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan ini mengisi link absen yang ada di kolom chat. Setelah mengisi absen tersebut, materi paparan dari para narasumber dan sertifikat itu akan masuk ke email Bapak Ibu sekalian. Jadi, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, namun saya ada satu pertanyaan khusus dari saya untuk Pak Dubes Tritariat. Saya ingin menanyakan Pak Dubes, apakah di Kuwait sendiri itu melakukan upaya atau membuat vaksin sendiri seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah ada kemungkinan di hari-hari ke depan itu vaksin merah putih juga dapat disalurkan ke Kuwait? Baik, terima kasih. Jadi saya nggak terlalu yakin bahwa mereka akan membuat vaksin sendiri ya, karena itu memerlukan satu resources yang tidak sedikit ya. Tapi saya yakin bahwa mereka akan membantu semua upaya yang dilakukan oleh negara lain dalam rangka menyelamatkan umat manusia ini ya. Dan saya percaya mereka sangat siap untuk berbagi ya, mendukung pendanaan yang mereka miliki ya. Sehingga jawabannya saya rasa tidak ya. Tapi saat ini bahkan mereka pun membeli dari para produsen berbagai merek ya, mereka tidak mau mengikatkan diri hanya pada satu merek. Jadi kalau kita akan divaksin di sini, kita akan ditanya Anda mau obat A atau obat B ya. Jadi tidak ada pemaksaan Anda harus memakai vaksin merek X gitu ya. Jadi ini kebebasan dalam memilih. Walaupun faktanya di lapangan ya masih ada aja beberapa pihak yang anti vaksin ya. Mungkin terjadi di manapun ya, yang kembali menggulirkan teori konspirasi dan sebagainya ya. Kalau kita lihat angka Pak Dr. Kadarudin ya, jumlah penduduk di Kuwait ada 4,2 juta ya, tapi jumlah yang terpapar ada 209.000. Jadi artinya hampir 5% ya warganya terinfeksi, dan yang sedikit kalau boleh dibanggakan tanda kutip ya, tingkat kematiannya relatif rendah yaitu 0,5% hingga hari ini ya. Dan mereka terus genjot vaksinasi ini dan mentargetkan vaksinasi selesai di bulan September 2021. Sampai kemarin sudah 10% warganya, hampir lebih dari 400.000 sudah divaksinasi. Nah, kembali ke pertanyaan bagaimana peluang vaksin merah putih, sangat terbuka. Kuwait ini pasarnya terbuka sepanjang dia
mensyaratkan tentunya persyaratan-persyaratan medis, apalagi yang terkait obat-obatan sesuai dengan ketentuan hukum Kuwait. Tapi saya yakin dengan endorsement dari WHO nantinya vaksin merah putih layak untuk kita pasarkan di seluruh dunia, tidak hanya di Kuwait. Terima kasih Pak Kadarudin. Ya, baik, terima kasih atas jawaban-jawaban dari para narasumber sekalian. Apresiasi yang setinggi-tingginya saya ucapkan, dan ini adalah kesempatan yang sangat berharga bagi saya dapat satu forum dengan para Bapak Dubes sekalian. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi diskusi ini saya tutup dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih semua, ya Pak Dubes Tri, Pak Dubes Profesor Hamid. Thank you. I have a new knowledge. Jadi ini bagus sekali nih. Jadi tidak ada jaminan, tapi ada harapan. Ya. Yang lebih parah lagi, if there is no assurance, no hope. Ya. Okay, Orang yang tidak punya harapan di dalam COVID itu mengantar mayatnya sendiri. Ya. Terima kasih. Baik, para Bapak Dubes sekalian, mohon jangan lift dulu. To see you, Prof. All the best. Take care, stay safe, jaga kesehatan, doa kepada Allah agar kita semua mendapat lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, mohon jangan lift dulu ya Pak ya, karena kita akan ada sesi foto bersama nanti di akhir. Mohon izin Bapak Ibu yang saya hormati untuk melanjutkan acara. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat secara simbolis kepada para narasumber. Yang pertama adalah kepada Bapak Profesor Hamid Awaludin SH, MA LLM PhD. Thank you. Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan Belarus 2008 dan sampai 2011. Terima kasih untuk menjadi narasumber pada kegiatan pada hari ini. Selanjutnya penyerahan sertifikat kepada Bapak Dr. Honoris Causa, Bapak Dr. Lutfi Rauf MA, Duta Besar Republik Indonesia untuk Mesir, selaku narasumber juga pada kegiatan Ambassador Session ini, dan penyerahan sertifikat yang terakhir kepada Terima Bapak. kasih Ibu Dian. Terima kasih banyak Pak. To have this certificate. Thank you. Okay. Kepada Bapak Tri Tariat SHLLM, selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Kuwait, yang juga sebagai narasumber pada Ambassador Session pada hari ini. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para narasumber untuk bisa bergabung dan memeriahkan salah satu rangkaian acara Disnatalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ke-69. Sebelum langkah ke acara selanjutnya, mohon izin untuk bisa mengaktifkan kamera kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti sesi foto bersama. Untuk bisa mengikuti sesi foto bersama dalam kegiatan Ambassador Session ini. Mohon izin untuk tim operasional. Izin 1, 2, 3, mohon ditahan untuk slide selanjutnya. Izin 1, 2, 3, terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you everybody. Baik. Baik. Karena acara telah kita dibuka oleh Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka untuk penutupan acara juga mari kita dengarkan sepatah kata dari Wakil Dekan Bidang Perencanaan Keuangan dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin kepada Bapak Dr. Syamsuddin Mukhtar SHMH. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih MC. Kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menghitung tadi waktu 2 jam persis kita berada di ruangan ini untuk memperbincangkan hal yang sangat luar biasa. Ya, luar biasanya tadi seperti digambarkan oleh Prof. Hamid Awaludin bahwa COVID ini telah menggeser tatanan dunia dari persaingan global terkait dengan apa tadi istilahnya, tidak ada lagi
istilah adidaya menghadapi COVID ini. Semua negara, semua manusia berada pada posisi yang sama. Dan alhamdulillah semua pemateri tadi luar biasa bagi kami. Ini adalah berkah bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang merayakan hari ulang tahun Dies Natalis yang ke-69. Ini terus terang ini warna baru. Selama ini penyelenggaraan Dies Natalis kita belum pernah berada pada situasi yang seperti ini, meskipun hanya diselenggarakan secara virtual, tetapi bagi kami ini sangat luar biasa. Kami hanya ingin menyampaikan sekali lagi terima kasih kepada para duta besar kita, Profesor Hamid Awaludin, Prof. Kami selalu menunggu Prof untuk memberikan pencerahan kepada kami semua di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Mahasiswa kami senantiasa menunggu Prof untuk memberikan sumbangan pemikiran berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum kita ke depan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini. Kepada Ambasador Dr. Lutfi Raub MA yang ternyata baru kami juga dapat bahwa beliau juga orang Bugis, kembali lagi ke orang ya. Solo, Pak. Oh, orang Solo. Tapi Sulawesi. Oh, Sulawesi. Ternyata beliau alumni Fakultas Sospol Universitas Hasanuddin. Saya akan sampaikan kepada Dekan Sospol bahwa Bapak hadir bersama kami pada siang hari ini. Ya, beliau tentu bangga juga karena salah satu alumni terbaik dari Fakultas Sospol sekarang ini telah menduduki jabatan-jabatan tertinggi di Kementerian Luar Negeri. Demikian pula terima kasih sekali lagi kepada Ambasador Tri Tariat SHLLM, tadi sempat juga menyinggung bahwa semasa mahasiswa beliau pernah berkunjung ke kampus Tamalan Rea. Beliau sangat fasih menyebut kata Tamalan Rea. Rupanya dulu ada terbentuk organisasi himpunan mahasiswa hukum internasional ya. Betul. Ya, alhamdulillah di sini hadir guru besar kita Profesor SM Nur, Profesor Yuda Risawan, bahwa ternyata tempo dulu ya ada kegiatan yang berhimpun dalam organisasi yang himpunan mahasiswa hukum internasional. Saya akan sampaikan laporkan ke Ibu Dekan ini. Sesungguhnya saya berharap wisuda Unhas berakhir sebelum acara ini ditutup, sehingga Ibu Dekan bisa secara langsung bertatap muka dengan para narasumber. Tetapi saya mendapat informasi bahwa wisuda Universitas Hasanuddin ini sampai sekarang masih berlangsung. Terima kasih sekali lagi kepada. Titip salam sama Profesor SM Nur, itu ya, mentor kami dulu. Beliau ini Prof ada di room ini, ada Prof, ada tadi disampaikan moderator. Sering diskusi kami dulu. Alhamdulillah ya Prof. Beliau titip ini. Salam. Ya Pak, ya kasih Pak. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dengan judul Ambassador Session yang diselenggarakan atas dalam rangka memperingati Dies Natalis Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang ke-69 dengan resmi kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Mohon izin live Pak Dubes Lutfi. Terima kasih Pak Dubes. Ya. Atas semuanya, sekali lagi congratulations for your new appointment, balik ke Jakarta. All the best. Terima kasih. Mohon dukungan, semoga kita semua sehat, jangan berhenti berikhtiar, somitna wa atokna, 5M, jangan lupa ini, meskipun saya sendiri kadang-kadang saya masih pakai ini, itu bagian dari ikhtiar, diwajibkan kita untuk berikhtiar, berdoa dan bertawakal. Insya Allah kita semua safe, stay healthy. Sukses selalu. Salam cinta dari Kairo, tanah negeri para nabi. Insya Allah. Baik, dengan berakhirnya penutupan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, maka berakhirlah seluruh rangkaian kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses Fakultas.